Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti keberadaan Jarul. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi di dunia matahari, Jarul menjadi salah satu tokoh yang nasibnya berada dalam bahaya besar, sebab dia menjadi incaran dari para raksasa iblis atas perintah dari Im Sama. Im Sama ingin sang tetua Elbaf itu tidak hanya sekedar dikalahkan saja, melainkan harus segera dihabisi, sebab eksistensinya dirasa bisa mengganggu rencana Im Sama dalam menguasai Pulau Elbaf. Saat ini, Jarul sedang berada di desa yang berdekatan dengan area sekolah Walrus. Sebagian raksasa iblis pun diperlihatkan telah mencapai tempat itu untuk mengincarnya. Untung saja, para prajurit raksasa dari berbagai tempat yang beberapa waktu lalu berdatangan tidak semuanya pergi ke area sekolah Walrus. Sebagian dari mereka ada yang pergi ke desa tempat Jarul berada. Maka mereka pun bisa bertarung bersama menghadapi para musuh di tempat tersebut. Awalnya, ada beberapa prajurit raksasa yang mencoba untuk menyerang raksasa iblis secara langsung. Tentu itu adalah tindakan yang gegabah, karena para raksasa iblis memiliki kekuatan yang jauh melampaui mereka. Hal itu membuat para prajurit tersebut langsung kalah dengan mudah dalam waktu singkat. Kemudian, prajurit lainnya berkata bahwa situasi ini sangat disesalkan, sebab Dory, Brogy, dan para kru bajak laut Jane Warrior harusnya menjadi andalan bangsa Elbaf untuk bertempur melawan musuh, tapi mereka malah berubah menjadi iblis karena terkena jurus dari musuh itu sendiri. Keadaan ini memang sangat buruk bagi pihak raksasa Elbaf. Jika saja Dory dan Brogy tetap di pihak mereka, tentu keadaan akan sedikit lebih baik daripada sekarang ini. Kedatangan Im Sama benar-benar membuat masalah di sana berkembang menjadi semakin mengkhawatirkan. Jarul pun berkata bahwa tak ada gunanya menyesali atau mengeluhkan sesuatu dalam keadaan seperti sekarang ini. Satu-satunya hal yang harus dipikirkan bukan sebuah keluhan, melainkan bagaimana cara untuk bisa menang. Jarul memerintahkan para prajurit itu untuk tidak bertarung sembarangan lagi dan jangan mengandalkan kemampuan individual, karena sudah pasti secara perorangan mereka tidak akan mampu menghadapi raksasa iblis. Jadi mereka harus bertarung dalam formasi yang teratur. Para prajurit itu pun mulai memasang berbagai formasi perang yang unik khas Elbaf. Sepertinya ini adalah formasi yang dulu sering mereka latih. Beberapa dari mereka pun tersenyum dan berkata sudah lama sekali tidak melakukan hal semacam ini. Walau para raksasa iblis tetap lebih unggul, tapi setidaknya bertarung dengan formasi yang teratur seperti ini membuat para prajurit raksasa di sana bisa memberi perlawanan yang lebih baik. Dari kejauhan, Killingham dan Somers pun bisa melihat hal tersebut. Somers berkata bahwa para prajurit raksasa tampaknya sedang melakukan hal yang menarik. Killingham lalu bilang rupanya mereka punya cara bertarung yang terbilang sangat unik. Meski begitu, dua ksatria suci itu tidak akan dulu ikut campur karena mereka menikmati pertempuran di sana sebagai tontonan yang menghibur. Berpindah ke Pulau Hachinosu, diperlihatkan bahwa pertempuran panas di tempat itu masih terus berlangsung. Seperti pembahasan admin Toraokun sebelumnya, Shanks dan Kurohige sedang beradu serangan kuat mereka masing-masing. Shanks memakai teknik pedang yang dilapisi dengan Bushoshoku Haki dan Hoshoku Haki tingkat tinggi, sedangkan Kurohige memakai pukulan yang dipadukan dengan kekuatan dari Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi sekaligus. Bentrokan mereka menimbulkan dampak besar dan menarik perhatian dari semua orang yang sedang bertarung di sekitar sana. Setelah adu serangan itu, keduanya sama-sama terlempar. Shanks bisa mendarat dengan baik sambil tetap berdiri, sedangkan Kurohige sempat terjatuh walau langsung bangkit kembali. Shanks berbicara sendiri dengan berkata bahwa serangan perpaduan dari kedua buah iblis itu adalah hal yang sangat berbahaya. Di sisi lain, Kurohige juga bilang teknik dengan haki yang sangat besar seperti tadi juga adalah hal yang sangat merepotkan. Jadi di sini keduanya sama-sama mengakui bahwa teknik dari lawan mereka memang sangat kuat. Penggunaan serangan tadi juga menguras cukup banyak energi dari mereka berdua, sehingga sekarang mereka akan lebih berhati-hati, sebab salah langkah sedikit saja bisa langsung berakibat fatal dalam kondisi seperti sekarang ini. Mereka tidak boleh asal saling menyerang dan menggunakan energi terlalu banyak, karena di sekitar mereka juga banyak pihak musuh yang berkeliaran. Jika Shanks terlalu gegabah melancarkan serangan kuat, memang serangan itu bisa membuat Kurohige terpojok, tapi di sisi lain, energi Shanks juga akan terkuras sehingga pertahanannya menjadi menurun dan rentan
rentan diserang oleh para kru bajak laut Kurohige yang lain. Nah, sama hanya dengan Kurohige juga, jika dia menggunakan gabungan serangan Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi lagi, itu memang bisa membuat Sang cukup terpojok. Tapi karena energi Kurohige terkuras banyak, dia menjadi rentan diserang oleh kru bajak laut Akagami yang lain. Pertarungan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan saja, tapi juga mengandalkan sebuah strategi. Dampak dari serangan itu pun mengakibatkan kerusakan yang cukup besar di Pulau Hachinosu. Avalokizaro yang sedang bertarung melawan kru Sans yang bernama Lime Juice di dalam bangunan tengkorak bisa melihat itu dari jendela. Avalokizaro pun menggerutu karena nanti dia pasti akan sangat repot untuk memperbaiki kerusakan pulau. Walau memakai kekuatan buah iblisnya sekalipun, tetap tidak mudah untuk memperbaiki pulau dengan kerusakan yang besar seperti ini. Sekadar informasi bahwa jika Pulau Hachinosu mengalami kerusakan atau kehancuran, memang orang yang paling repot adalah Avalokizaro dan juga Sanju One Wolf, karena Kurohige memberi mereka tanggung jawab untuk menjaga keadaan pulau. Itu karena Avalokizaro memang memiliki kekuatan buah iblis pulau yang membuatnya bisa menyatu dengan pulau dan memanipulasi bangunan sesuka hati. Sedangkan Sanju One Wolf bisa mengubah ukuran tubuhnya menjadi sangat besar, sehingga dia bisa lebih mudah memperbaiki bangunan-bangunan yang ada di sana. Sementara Avalokizaro masih marah-marah dan menggerutu, Lime Juice menyerang dan berkata, lebih baik fokus saja pada musuh di depan mata daripada memikirkan hal-hal yang lain. Avalokizaro pun menjadi kesal karena serangan dari Lime Juice hampir saja mengenainya dengan telak. Di sini terbukti bahwa Lime Juice adalah tipe petarung yang mengandalkan kecepatan tinggi. Gerakannya tadi hampir tidak bisa dideteksi oleh Avalokizaro, bahkan hampir saja mengenai kepalanya. Avalokizaro pun mulai memakai kekuatan buah iblisnya untuk mengendalikan ruangan tempat mereka bertarung sekarang ini. Kekuatan buah iblis Avalokizaro memberinya kemampuan untuk bisa menyatu dan mengendalikan pulau tempat dia berada sekarang. Dalam penggunaan pada skala yang lebih kecil, tampaknya dia pun bisa mengendalikan ruangan di sana karena bangunan tengkorak itu terhubung langsung dengan Pulau Hachinosu. Dinding dan lantai akan mulai bergetar lalu bergerak sesuai dengan keinginan dari Avalokizaro. Jika kita ingat kembali, kemampuan Avalokizaro ini hampir mirip dengan kekuatan Pika yang ada di Dressrosa dulu. Namun tentu kekuatan Avalokizaro jauh lebih kuat daripada Pika. Apalagi dia juga memadukan haki di setiap serangannya, sehingga ruangan dan bangunan yang dia kendalikan dialiri juga dengan haki. Hal tersebut tentu membuat Lime Juice menjadi lebih waspada, karena dia tahu pertarungan akan semakin merepotkan mulai dari sekarang ini. Meski begitu, dia pun bersiap untuk memakai teknik-teknik kuat yang dia kuasai. Seperti yang kita tahu, para kru inti Sang semuanya memiliki kemampuan yang hebat, sehingga mereka mampu bertarung dengan baik dalam berbagai kondisi. Beralih ke area pelabuhan, di sana ada Garp yang baru saja melempar Shiki memakai teknik Blue Hole, sehingga tercipta lubang yang sangat besar di tanah tempat mereka berada sekarang ini. Pada pembahasan admin Terokun sebelumnya, ketika perhatian semua orang tertuju pada bentrokan Sans dan Kurohige di tengah pulau, Shiki ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Garp secara tiba-tiba. Namun sang pahlawan angkatan laut itu bisa menyadarinya dengan Kenbunchaku Haki, sehingga dia segera menangkis dan membalas Shiki dengan melancarkan teknik Blue Hole. Sementara itu, Sengoku sedang bertarung melawan para aliansi kuat lain dari bajak laut Kurohige. Memang para aliansi lain itu tidak sekuat Shiki, tapi kemampuan dari orang-orang itu tetap saja merepotkan pihak angkatan laut di sana. Terlebih lagi, jumlah mereka yang terbilang sangat banyak. Sengoku pun melihat Garp cukup kelelahan akibat aksinya melawan Shiki tadi, sehingga dia meminta rekannya itu untuk beristirahat sementara waktu. Biar Sengoku sendiri saja yang mengurus para musuh di sana, sementara Garp beristirahat. Namun, Garp menanggapi perkataan Sengoku itu dengan bilang, dalam situasi seperti ini rasanya mustahil untuk bisa beristirahat. Jadi yang bisa dia lakukan adalah tetap bertarung, tapi dengan mengurangi intensitas, agar energinya tidak terkuras terlalu cepat seperti tadi. Mereka berdua pun kembali bekerja sama dan menghadapi para musuh yang ada di hadapan mereka itu. Tak lama berselang, bagian dalam lubang Blue Hole tempat di mana Garp melempar Shiki tadi mulai menunjukkan reaksi. Rupanya, sang bajak laut legendaris itu sedang melayang naik ke udara, yang menunjukkan bahwa dia masih belum kalah meski terluka cukup parah. Shiki juga terbang bersama dengan bebatuan-bebatuan yang ada di sana. Dengan penuh amarah, Shiki melancarkan batu-batu itu dengan kecepatan tinggi ke arah Garp dan Sengoku. Tentu Sengoku tidak tinggal diam menyaksikan hal tersebut. Dia memakai teknik gelombang kejut dari telapak tangannya untuk menghancurkan serangan Shiki. Sengoku lalu berkata, orang seperti Shiki memang tidak mudah untuk dikalahkan. Sama seperti di Marineford dulu, di mana Shiki pernah mengamuk di sana.
Setelah itu, Garp melompat ke arah Shiki dan bersiap untuk melancarkan teknik tinju kepadanya. Kali ini, Garp menggunakan tinju Galaxy Divide yang mana itu adalah pukulan lurus yang pernah Garp pakai untuk menghancurkan tengkorak Pulau Hachinosu kemarin. Meski Garp sudah cukup kelelahan, tapi mau tidak mau, dia harus tetap menggunakan teknik Galaxy. Karena tinju biasa tentu tidak akan mempan kepada orang seperti Shiki. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, bar yang ada di suatu pulau akan mendapat sorotan. Di dalam bar itu ada Lau dan Beppo. Lau tampaknya sudah pulih usai pertarungannya melawan Kurohige tempo hari. Lau pun terlihat sedang membaca beberapa koran yang ada di bar tersebut. Itu adalah koran dari beberapa hari yang lalu sampai koran terbaru hari ini. Semuanya baru sempat dibaca oleh Lau karena dia baru saja pulih. Dengan begitu, Lau pun kini mengetahui perkembangan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Beppo pun di sana bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang ini? Keputusan ada di tangan sang kapten. Lau bilang ada 3 hal utama yang perlu untuk segera dilakukan. Pertama, mereka akan mengincar bajak laut dengan bounty yang cukup besar, sekitar di angka ratusan juta beri. Lau dan Beppo harus mengalahkan para bajak laut itu dan menyerahkannya ke angkatan laut untuk mendapatkan uang. Namun sebagai bajak laut, tentu Lau dan Beppo tidak bisa membawa bajak laut lain yang mereka kalahkan kepada angkatan laut, karena nanti mereka berdua pun akan ikut ditangkap. Jadi, solusi untuk masalah ini adalah memakai jasa pemburu hadiah palsu. Jadi setelah nanti Lau mengalahkan seorang bajak laut, dia akan menyewa pemburu hadiah palsu untuk menukarkan bajak laut itu dengan uang dari angkatan laut. Nah, setelahnya uang tersebut akan diberikan kepada Lau dan si pemburu hadiah akan mendapat komisi. Jasa seperti ini banyak tersedia dalam jaringan dunia bawah dan Lau pun tentu mengetahui hal tersebut dari dunia bawah. Kedua, setelah mendapatkan banyak uang, Lau lagi-lagi akan berurusan dengan orang-orang yang ada di dunia bawah. Dia akan menyewa jasa untuk mencari informasi tentang keberadaan para krunya usai terpisah di Pulau Winner kemarin. Para krunya itu sangat berharga bagi Lau, sehingga dia harus menemukan keberadaan mereka bagaimanapun caranya. Jika memang ada beberapa kru yang tidak selamat, maka dirinya akan ikhlas. Namun jika masih ada dari para krunya yang masih bisa bertahan, apapun yang terjadi, Lau akan menyelamatkan mereka. Dan ketiga, tentu Lau juga ingin membeli kapal baru, karena kapal milik kelompok bajak laut hati sudah hancur dalam pertarungan melawan bajak laut Kurohige yang lalu. Jadi itulah rencana Lau dalam waktu dekat ini. Beppo pun mengerti dan dia akan mulai mencari poster-poster buronan bajak laut lain yang memiliki harga bounty ratusan juta beri. Sebisa mungkin para bajak laut itu tidak terlalu jauh dari tempat Beppo dan Lau sekarang ini. Sementara itu, Lau akan mulai mencari koneksi dengan orang-orang di dunia bawah dan melakukan kesepakatan dengan mereka tentang rencananya tadi. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Turaokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Turaokun, Shambles.